Ya, itu pertanyaannya pemirsa dan juga harapan kita semua ya, apakah kemudian gencatan senjata di Gaza ini akan benar-benar terjadi? Kita akan langsung bahas pemirsa dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Di sebelah saya sudah ada Pak Teguh Reza Syah yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Terima kasih sudah hadir Pak Reza. Terima kasih. Baik, di sebelahnya sudah ada Muhammad Hussein yang merupakan aktivis kemanusiaan Gaza. Bang Hussein, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Tiara. Bergabung juga melalui sambungan Zoom, pemirsa, ini ada Hasibullah Satrawi yang merupakan pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum, Mas Hasibullah. Waalaikumsalam, Mbak Tiara dan Mas Reza dan Kang Hussein. Terima kasih sudah bergabung. Saya mungkin ke Bang Hussein terlebih dahulu ya, sebagai warga negara Indonesia yang kemudian pernah belasan tahun tinggal di Gaza, tahu secara langsung bagaimana kemudian ini dinamika konflik antara Hamas dan juga Israel yang berlangsung di jalur Gaza. Anda melihat apa yang dikatakan Trump ini mungkin terjadi tidak sih, bahwa dalam waktu dekat bahkan ia menyebut gencatan senjata antara Hamas dan juga Israel ini akan segera terjadi? Dengan atau tanpa adanya statement dari Trump, cepat atau lambat, memang tradisinya eskalasi perang semacam ini itu selalu berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata. Saya di Gaza sejak 2011 sudah merasakan berbagai perang ya. 2012 kami perang selama 7 hari, 2014 50 hari. Semuanya selalu berakhir dengan tradisi yang sama. Kesepakatan gencatan senjata yang artinya Israel akan dipaksa oleh kondisi, oleh kekalahan mereka, dipaksa untuk menyetujui berbagai persyaratan para pejuang-pejuang Gaza yang dari awal sampai sekarang nggak pernah berubah. Itu hebatnya para pejuang Gaza. Konsisten. Dari hari pertama setelah serangan 7 Oktober, mereka mengatakan kami menyandra beberapa tentara kalian dan sipil. Mereka semua akan kami bebaskan. Besok pun kalau mau kita bebaskan dengan syarat bebaskan tawanan kami yang ada di penjara-penjara kalian dan hentikan perang. Dan sampai detik ini nggak berubah narasinya. Jadi konsisten ya? Konsisten sekali. Dan mereka tahu ujungnya pasti akan seperti ini. Dan itu difahami oleh warga Gaza. Makanya warga Gaza pun mereka bertahan dan tegar di balik para pejuang itu. Ya, mereka tidak mengeluh, mereka terus memotivasi sesama mereka karena mereka tahu ujung dari perjuangan ini ya adalah kemenangan buat mereka. Dan yang juga terpenting, setiap kali juru bicara pejuang Abu Ubaidah itu menyampaikan pidato, itu dia selalu menutup setiap pidatonya dengan satu kata-kata yang nggak pernah berubah. Dia bilang apa? Wa innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Bagi kami, itulah jalan jihad kami, hanya ada 2 pilihan. Kami menang, itu yang kami cari, atau kami terbunuh syahid, itu yang kami inginkan. Jadi bagi mereka nggak ada kamus istilah menyerah dalam pertempuran seperti ini. Betul-betul pejuang begitu ya. Saya bergeser ke Pak Reza. Pak Reza, Anda melihat statement Trump ini seperti apa? Karena kita ketahui ya bahwa Amerika ini sebenarnya banyak yang menyebut tidak pernah netral begitu ya. Mengapa gencatan senjata ini akan diberlakukan setelah gencatan senjata dengan Iran kemarin sudah dilangsungkan selama 12 hari? Trump ingin menjadi pemenang atau juru damai top kira-kira ya. Dia berhasil menangani Iran, sekarang dia berhasil menangani Hamas. Dan untuk itu tentunya kita hendaknya melihat mengapa dia berbuat begitu kan. Ternyata konflik yang melibatkan Israel Palestina itu kan membuat nyali Trump juga ciut kan. Kalau dia bergerak lebih lanjut, ini akan memenangkan opini Benjamin Netanyahu. Kemudian juga ada potensi perang nuklir. Ini yang ditakutkan. Jadi sementara itu syukur Iran antara Israel berhenti dulu saat ini. Kemudian juga Trump itu sedang dikejar setoran ini. Dia mencegah jangan sampai dia kena impeachment dan juga jangan sampai Benjamin Netanyahu pun digulingkan di dalam negerinya. Karena Trump sekarang sedang menghadapi krisis kepercayaan di dalam negeri kan. Dia menjatuhkan bom di Natanz, Isfahan dan Fordo tanpa persetujuan lembaga legislatif Amerika Serikat. Kemudian juga dia tidak percaya pada lembaga intelijen Amerika yang selama ini top memberikan informasi-informasi spesifik kan. Jadi sekarang juga Trump melihat buat Benjamin Netanyahu 59% penduduk di Israel itu mengatakan udahlah selesaikanlah kasus dengan Gaza ini, yang penting desakan, kemudian yang penting sandera kita dibebaskan. Bahkan 49% di penduduk di Israel mengatakan
Yang untung ini Netanyahu sama partainya gitu. Bisa dikatakan tidak sih bahwa gencatan senjata yang memang akan diberlakukan oleh Amerika ini karena memang Amerika dan juga Israel mungkin posisinya sudah terdesak atau lemah dalam hal ini? Dapat dikatakan begitu walaupun mereka nggak ngaku kan. Karena kalau ini berlanjut, kita perhatikan sebenarnya itu ibu-ibu di rumah tangga itu selalu nangis besar-besaran kalau menerima peti jenazah. Kemudian menguburkannya pun dalam suasana kepedihan yang luar biasa. Kemudian masyarakat di Israel sudah mulai terbuka bagaimana suasana di bunker-bunker itu, di mana krisis kepercayaan sudah terjadi. Jadi Trump berkejar-kejaran dengan waktu saat ini. Baik, Pak Reza, saya bergeser ke Mas Hasibullah. Mas Hasibullah, Anda melihat rencana ataupun juga ucapan Trump ini seberapa realistis? Ya, terima kasih Mbak Tiara. Saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai dasar analisa saya sebelum sampai pada kesimpulan apakah ini realistis atau tidak. Yang pertama, bahwa pernyataan tentang upaya gencatan senjata di Gaza itu sebenarnya kalau kita ikutin secara teliti sudah disampaikan oleh Presiden Trump semenjak beliau memaksakan gencatan senjata di antara Iran dengan Israel. Yang kalau kita baca per hari ini sudah memasuki hari ke-7 atau 151 kurang lebih jam setelah gencatan senjata pada tanggal 24, itu perkembangannya adalah gertak-menggertak di antara Trump dengan Presiden tertinggi Iran Ayatollah Khomeini. Dan saya membaca tidak mau lama-lama di situ. Ujungnya sebenarnya kedua belah pihak Iran dan Israel menginginkan ada negosiasi, tapi ini belum ketemu karena mereka masih keras-kerasan. Tapi kembali kepada poin perkembangan di Gaza, sekali lagi catatannya adalah ide mengenai gencatan senjata di Gaza itu juga sudah hadir ketika wacana tentang gencatan senjata antara Israel dengan Iran pada tanggal 24 lalu. Nah, oleh karena itu secara politik menurut saya ini harus kita baca, karena saya yakin Trump tidak mungkin bisa menyampaikan itu, bahkan sangat optimistik karena disampaikan pekan ini itu kemungkinan bisa tercapai. Nah, saya melihat ada kemungkinan Trump mengetahui rahasia besar dalam tanda kutip yang selama ini selalu menjadi ganjalan dari rencana gencatan senjata di Gaza antara Hamas dengan Israel. Apa rahasia besar itu? Yaitu disampaikan oleh Presiden Trump secara tidak terlalu bagus secara demokrasi, yaitu ketika Trump meminta agar Netanyahu tidak dilanjutkan proses hukumnya di Israel. Karena bagi dia Netanyahu adalah partner satu yang telah berhasil membuat Iran dan Israel berdamai, dan yang kedua bagi dia ini juga akan menentukan dalam proses negosiasi dengan Hamas. Saya mengatakan Netanyahu sebagai rahasia besar karena selama ini berbagai macam gencatan senjata itu takluk dan deadlock berakhir ketika itu sudah disodorkan kepada Netanyahu. Dan hanya di era Trump pada tanggal Januari kemarin gencatan senjata sempat berhasil sebentar selama 60 hari. Tapi sebelumnya di era Joe Biden walaupun juga pernah berhasil cuma 2 minggu kalau tidak salah, tapi kisah gencatan senjata itu adalah gagal terus. Nah, secara politik kita udah sering sampaikan sebenarnya Netanyahu ini berperang tidak lebih ingin menyelamatkan dirinya dari 2 hal, yaitu selamat dari ancaman hukum yang sekarang sudah berjalan cepat di Israel, dan juga dia bekerja keras agar tidak kehilangan kekuasaannya, yaitu kekuasaan digunakan untuk hukum juga kurang lebih mau menyelamatkan kekuasaan oleh Netanyahu. Oleh karena itu saya membaca dari landscape yang lebih luas, yang lebih menyeluruh ini, maka sebenarnya ketika Trump mengatakan bahwa pekan ini kemungkinan gencatan senjata bisa diberlakukan di antara Hamas dengan Israel dengan syarat yaitu pengadilan Israel tidak melanjutkan proses hukum yang dilakukan kepada Netanyahu. Persoalannya adalah ini yang dikatakan oleh mantan dubes Amerika di Israel, dikritik disebut sebagai Trump's Empower Complex. Baik, Mas atau dalam bahasa Indonesianya adalah kayak semacam semangat kekaisaran. Baik. Semangat raja dalam diri Trump karena mentang-mentang dia sudah bantu Israel dan Iran dalam konteks isu nuklir, lalu seakan-akan dia bisa intervensi hukum. Baik, jadi kesimpulannya apakah mungkin adanya gencatan tersebut, Mas Hasibullah?
kalau benar Trump sudah mengantongi kunci tadi dan hukum di Israel tidak melanjutkan proses terhadap Netanyahu, saya menduga dengan keras Netanyahu akan mempermudah proses gencatan senjata. Karena sekali lagi kalau kita bicara gencatan senjata selalu dari dua belah pihak, yaitu dari Israel yang kuncinya sudah pegang Netanyahu dan dari Hamas. Sekarang kita lihat dari Hamas. Seperti disampaikan oleh Mas Hussein, dari awal Hamas atau bahkan Iran secara umum atau di lain kasus sebenarnya prinsipnya membela diri. Kalau Hamas membela diri dalam konteks penjajahan. Baik. Jadi kalau kemudian perangnya dihentikan, itu tadi disampaikan oleh Mas Hussein, Hamas siap untuk kemudian melakukan gencatan senjata. Bahkan kalau perang ini dihentikan bukan hanya secara partikular, tapi secara menyeluruh dan permanen, Hamas menyatakan siap untuk perdamaian lebih lama. Baik, Mas Hasibullah. Kita minta tanggapan terlebih dahulu ke Bang Hussein ya. Bang Hussein, Anda menanggapinya seperti apa? Nampaknya kalau memang kasus ataupun juga persoalan hukum Netanyahu tidak dilanjutkan, ini optimistik akan betul adanya gencatan senjata diberlakukan. Iya. Masalah skandal politik Netanyahu itu sudah saya bahas sejak 1,5 tahun terakhir sebetulnya. Dari awal memang bukan hanya saya ya, tapi ini statement-statement banyak para politisi Israel sendiri. Mereka sering membongkar. Mereka menyebutnya Netanyahu ini masuk dalam perang dia memasakkan perang yang tidak bisa menangkan. Dan mereka semua sepakat bahwa sejak awal ini memang harusnya sudah berhenti karena kehancuran di pihak Israel itu baik citra terutama ya, bukan masalah ekonomi tapi citranya itu yang paling bahaya, yang paling mereka takuti itu sudah terjadi parah sekali. Dan kita bisa melihat sejak 1,5 tahun terakhir ini, itu berapa banyak komandan-komandan Israel yang mengundurkan diri. Bahkan menteri pertahanannya, menteri angkatan daratnya itu Yoav Gallant, karena dia konflik dengan Netanyahu, dia bilang kita nggak bisa lanjutin lagi, kita sudah gagal selama 1,5 tahun. Kemudian juga Panglima TNI militernya, Herzi Halevi namanya, juga sama, banyak yang berguguran. Tinggal satu, Netanyahu doang yang masih bersikeras. Karena kenapa? Karena dia tahu kalau perang ini selesai, dia akan segera ditarik ke meja hijau, lalu akan terbongkar skandal-skandal dia dan hancur politik dia dan keluarga dia. Pun kalau itu benar, berlangsung gencatan senjata yang kemudian ini bisa ditempuh di jalur Gaza begitu ya, apakah itu akan berlangsung permanenkah? Atau mungkin hanya jeda kemanusiaan seperti yang sudah-sudah ini? Ya, makanya pihak Hamas sendiri sudah memberikan satu poin tambahan dalam poin-poin kesepakatan gencatan senjata. Dia bilang apa? Kami tidak akan lagi mempercayai deklarasi satu pihak oleh Netanyahu, tapi kami meminta komitmen langsung dari Donald Trump. Pihak Hamas dengan tegas mengatakan, pokoknya kalaupun terjadi kesepakatan, yang harus mendeklarasikan pertama Donald Trump dan memberikan komitmen yang jelas agar ini menjadi beban bola panas itu di Donald Trump bukan di Netanyahu, agar ini menjadi satu kepastian bahwa Israel tidak lagi mengulangi seperti pelanggaran-pelanggaran sebelumnya. Pak Reza, Anda melihat bahwa apa yang kemudian dikatakan oleh Donald Trump, oleh Amerika Serikat begitu, ini nantinya akan konsistenkah dan juga bisa dikatakan bahwa ini nantinya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang kemudian dilakukan Israel, apakah juga Amerika Serikat bisa memberikan kepastian tersebut di tanah Palestina? Ini akan tergantung pada para envoy ya. Amerika Serikat mempercayakan pada Steve Witkoff ya, itu envoy dia yang top itu, yang akan berunding dalam minggu ini dengan tokoh Israel namanya Ron Dermer ya. Intinya adalah Witkoff ini menyarankan 60 hari ini ke depan ini bisa diajukan gencatan senjata dari Hamas mengembalikan serdadu Israel dan juga secara bertahap mengembalikan yang sakit ya. Ya cuman yang kita harus hati-hati adalah Trump ini benar harus diminta komitmennya karena dia sudah punya ide namanya kawasan namanya itu bisnis modern di Gaza tersebut. Jadi Gaza itu akan dirubah menjadi suatu kawasan bisnis, kawasan infrastruktur yang hebat seperti pengalaman dia di New York. Dan untuk itu kan ada potensi masyarakat Gaza yang di utara itu akan diusir ke selatan kan. Juga ada potensi mereka diusir untuk ke Yordania dan Mesir kan. Kalau ini terjadi, maka habislah Palestina itu nggak ada lagi begitu. Jadi potensi Palestina menjadi sebuah negara yang modern,
berdaulat dan bersatu itu udah nggak ada lagi. Jadi untuk itu kita harusnya berhati-hati ya, jangan sampai nanti target maksimal dari Hamas itu tidak tercapai, ya ini Palestina yang merdeka. Pada saat yang sama juga dari sisi Israel, Iran juga menuntut hak yang sama, bahwa kami akan masuk ke perundingan dengan syarat Anda ngaku, Anda menyerang, kemudian pada saat yang sama nanti berunding, kita menyepakati sama-sama akan terwujud suatu negara Palestina yang merdeka. Jadi kita hati-hati sekali dengan nanti statement-statement dari Amerika dan Israel, karena kalimatnya misalnya gencatan senjata itu titik atau enggak gitu. Ya toh, kemudian berapa lama untuk bagaimana mengukur gencatan senjata beserta tersebut? Dengan syarat-syarat yang betul, begitu, Pak Reza, harus ya, detail. ya? Tadi benar, Trump yang harusnya mendikte itu semua. Baik, Mas Hasibullah, kalau dilihat bagaimana kemudian ya peran negara-negara regional seperti Qatar, kemudian juga Turki, Mesir begitu dalam upaya gencatan senjata yang sudah digaungkan oleh Trump di tanah Palestina. Tapi dijawab boleh nanti usai jeda. Mas Hasibullah, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saya akan langsung kembali ke Mas Hasibullah ya. Tadi ada pertanyaan terputus, Mas Hasibullah. Ini kalau Anda melihat respon, tanggapan dari negara-negara regional seperti Turki, kemudian juga Qatar, Mesir, ini seperti apa? Dan juga bagaimana peran mereka pula dalam upaya gencatan senjata ini? Iya, sebenarnya kalau kita amatin negara-negara di Teluk, minimal Qatar dan Mesir sebagai mediator itu sudah bergerak dan mengarah kepada tujuan yang sama, yaitu meningkatkan terus proses gencatan senjata yang sedang berlangsung. Walaupun tadi pagi hari ini itu masih dikatakan perkembangannya yang ada belum sampai pada tahap mengutus utusan. Jadi ini baru kayak semacam perkembangan positif dalam konteks di antara fasilitator dengan katakanlah Israel dan pihak Hamas. Nah, adapun negara-negara lain bagaimana dukungannya? Menurut saya kita mudah membacanya, Mbak Tiara. Ini kan saya selalu sebutkan di Timur Tengah itu bisa dibagi dua. Negara-negara yang poros perlawanan dengan negara-negara yang poros perundingan. Poros perundingan itu adalah notabene negara-negara yang sudah berkoordinasi dengan sangat baik. Baik, Mas Hasibullah, kita akan coba untuk perbaiki komunikasi dengan Mas Hasibullah. Oke, sudah tersambung kembali. Baik, silakan dilanjutkan. Iya, jadi kalau kita baca Timur Tengah itu, kita bisa bagi dua di antara negara-negara yang poros perlawanan dengan negara-negara yang perundingan. Yang negara-negara perundingan itu menurut saya sudah dengan mudah mereka bisa beradaptasi dengan cara main Trump ini, atau cara main Amerika karena memang udah kerjasama. Jadi memang titik tekannya pada Iran dan Gaza atau kelompok-kelompok perlawanan. Nah, inilah kemudian yang saya baca konteks ketiga, ambisi Trump ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Riza tadi, ingin mencapai apa yang diinginkan untuk dapat Nobel perdamaian. Dan ide yang disebut sebagai New Middle East atau Timur Tengah baru, itu menurut saya kayaknya menjadi ambisi yang ingin diwujudkan, di mana Timur Tengah diharapkan menjadi negara yang damai, rukun dan lain sebagainya melalui yang dia sebut sebagai peningkatan konsep perjanjian yang disebut sebagai perjanjian Abraham atau Abraham Accord. Jadi ini idenya sebenarnya, dan menurut saya ini pendapat saya Mbak Tiara ya. Kalau betul ini betul-betul nanti bisa terwujud, tapi memang harganya harus lebih mahal menurut saya. Bukan hanya sekedar gencatan senjata di Palestina atau di Iran, tapi menuju kepada kemerdekaan Palestina. Dan perdamaian permanen dengan Iran. Nah, kalau itu bisa diwujudkan, menurut saya kita jangan kiku untuk mengatakan kenapa tidak dengan Timur Tengah yang baru. Baik. Kalau merujuk kepada nama-nama seperti Abraham, kita semua adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ya, itu yang kita harapkan, Mas Hasibullah. Dalam keyakinan kita. Baik, saya ke Pak Reza. Pak Reza, kalau pandangan Anda sendiri seperti apa? Peran, kemudian juga respon sejauh ini dari negara-negara yang tergabung dalam OKI mungkin, atau juga negara Arab dari kacamata hubungan internasional seperti apa? Saya perhatikan ada sebuah KTT luar biasa OKI dan Liga Arab kan. 2 tahun silam itu di Arab Saudi itu
secara khusus mengamanahkan 8 negara seperti Indonesia, Turki, Arab Saudi, kemudian Yordania, antara lain, untuk sama-sama memikirkan bagaimana kelangsungan Timur Tengah ini, khususnya konflik Palestina dan Israel. Kemudian mengupayakan segala daya upaya agar Palestina merdeka kan. Ya kalau kita amati misalnya tadi ada Qatar dan Mesir, mereka juga kan tampaknya itu safety player kan. Hubungan kemiliteran mereka dengan Amerika Serikat, dengan Israel, dengan AS dan Israel itu sangat manis. Buktinya Mesir itu kan nggak berani membuka perbatasannya kan. Mesir takut sama Israel ketika Israel mengatakan kalau Anda mengirim helikopter serang ke perbatasan dan tank-tank Anda juga menuju perbatasan, kami tidak akan sungkan-sungkan menjatuhkan namanya termonuklir di Bendungan Aswan. Takutlah Mesir pula kan. Jadi Mesir bisa membayangkan begitu bahwa pergerakan dia sedemokratis apapun, kalau ditafsirkan secara salah oleh Israel, itu bisa berdampak pada dia sendiri kan. Dan wilayah dia kan banyak lepas sejak tahun 67 itu kan. Kemudian negara-negara OKI, negara-negara OKI, GNB itu kan sebenarnya memerlukan figur yang lintas kawasan begitu. Seperti zaman-zaman tahun 60-an, 70-an dulu kan ada figur-figur yang karismatis di dalam negeri, diakui di lintas kawasan, kemudian ada ide-ide yang disepakati bersama. Ya kan sekarang kita sangat kekurangan figur. Nah, karena itu saya sangat berharap ya ada figur-figur yang muncul sebagai penyambung lidah perdamaian untuk kawasan Timur Tengah. Ya, siapa gitu kan. Baru-baru ini kan Iran minta Presiden Prabowo Subianto kan, ya hendaknya kita menggunakan momentum ini untuk serius karena kita dipercaya berperan di sana ya. Sebenarnya, cuman kan kita harus melakukan filterisasi kan, mana ide-ide yang kita peroleh dari KTT OKI, KTT GNB, kemudian resolusi di Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan. Baik, Mas Hussein, kalau Anda melihat gejolak ataupun juga putusan ya dari Trump sejauh ini untuk kemudian ini akan melakukan gencatan senjata, respons yang mungkin masuk ke Mas Hussein sendiri berkaitan dari Hamas kemudian juga Israel ini seperti apa ya? Karena kan kalau kita ketahui Hamas ini betul-betul pejuang yang akan mempertahankan tanah Palestina, tidak akan memberikan serta-merta begitu saja, tetapi ada tanda tanya nih, kenapa tiba-tiba kemudian Amerika setelah gempuran Iran kemarin akan berjanji memberikan gencatan senjata kepada Palestina? Ya. Jadi teman-teman kami di Gaza, saya sampai sekarang masih terhubung langsung dengan teman-teman kami di Gaza dan kami saling berbagi kabar. Intinya Hamas ini adalah pihak yang paling welcome sejak awal. Mereka adalah pihak yang paling siap untuk diadakannya ceasefire. Dan kenapa? Karena mereka melihat warga mereka semakin sulit hidupnya, bahkan juga kondisi krisis yang benar-benar parah. Dan yang lebih parah lagi adalah ya bungkamnya dunia. Hari ini beberapa menit yang lalu itu rumah sakit kembali dibombardir oleh Zionis. Dan kemarin bahkan fenomena yang sangat menyesakkan hati itu ketika Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan ditemukan beberapa banyak pil-pil narkoba di dalam tepung-tepung bantuan. Jadi usaha Israel dalam menghabisi warga Gaza ini dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya dengan bom, tapi kelaparan, kehausan, medis tidak masuk. Nah, maka dari itu wajarlah ketika pihak Hamas menjadi pihak yang paling menyambut dengan dada terbuka setiap kali ada inisiatif untuk kesepakatan gencatan senjata, meskipun catatan pentingnya ya ini semua tetap sudah dalam prediksi mereka. Prediksi mereka bahwa ya kami sih nothing tulus. Ya, pasti ujung-ujungnya Israel tidak akan punya pilihan dan Amerika akan menjadi pihak yang selalu memediasi. Dan ini sekali lagi ini bukan pertama kali ya. Selalu ketika Israel itu sudah terpojok, Amerika yang tampil untuk menjadi pihak yang memediasi kesepakatan gencatan senjata. Dan sedikit saya ingin menambahkan tentang poin kenapa ini terjadi setelah Iran dan Israel misalnya berdamai gitu ya, setelah perang 12 hari. Karena memang satu-satunya jalan keluar yang paling realistis yang dimiliki oleh Netanyahu yaitu adalah menarik semua negara-negara besar untuk ikut berperang. Makanya kan Netanyahu menginstruksikan penyerangan langsung ke Teheran. Itu kan intinya kan ingin menarik Amerika. Antara nanti Amerika masuk, Rusia masuk, Cina masuk. Itu yang diinginkan oleh Netanyahu agar ya saya sudah terlanjur kepalang basah, semua harus nyebur sekalian gitu kan. Untuk berperang. Untuk berperang. Ya, untuk menyelamatkan diri dari skandal politiknya. Itu intinya. Makanya kenapa Iran dan Israel
dan Amerika begitu lunak hari ini kan, karena bacaan saya ini keduanya paham kalau kita ini terus masuk dalam perang besar ini yang diuntungkan adalah Netanyahu gitu. Makanya Iran dan Amerika hanya 12 hari lalu mereka sepakat untuk gencatan senjata. Ya, karena mereka tidak mau terjebak ditarik oleh Netanyahu dalam skandal dia. Gitu. Oke, baik. Tadi kan sempat diinformasikan juga bahwa Mesir ini nampaknya alot sekali dan tetap menutup akses begitu ya menuju ke Gaza. Anda melihat informasinya sejauh ini, apakah tetap demikian? Ya, tetap demikian sampai sekarang. Tapi saya mau garis bawahi bukan semata-mata karena Mesir takut oleh Israel, tapi memang ya Mesir ini kan sudah menjadi perpanjangan Amerika juga di wilayah itu kan, dan mereka dapat bantuan dana dari Amerika setiap tahun berapa miliar dolar gitu. Jadi meskipun secara de jure Mesir itu berdaulat, tapi secara de facto Mesir, bukan hanya Mesir tapi negara Arab sekitar Palestina ya sudah tidak lagi memiliki otoritas. Mereka semua benar-benar didalangi oleh Amerika dan Barat sebetulnya. Oke, baik. Pak Reza, secara diplomatik, kalaupun nanti terjadi gencatan senjata, posisi Palestina ini akan semakin kuatkah atau justru sebaliknya ya? Dalam negosiasi ke depan itu kan ada prasyarat kan. Sekarang bisakah Trump itu disadarkan begitu? Ada prasyarat yang diminta oleh Palestina, khususnya Hamas, ada prasyarat yang diminta oleh Israel, dan ada prasyarat yang diminta oleh dunia. Kita udah capek ini nggak selesai-selesai. Kalau dunia salah ngatur, itu perang dunia itu mungkin. Kemudian juga kan Palestina untuk menjadi sebuah negara yang merdeka itu makin jauh. Kan syarat-syarat kemerdekaan itu adalah batas wilayahnya harus jelas, penduduknya harus jelas, punya kemampuan memerintah, kemudian adanya pengakuan internasional. Kan ini kan tidak diperoleh. Nah, kemudian juga nanti itu prakondisi kan. Pada saat berunding nanti ya tentunya orang-orang yang berunding itu harus benar-benar berkualitas. Kemudian loyalitasnya itu pada bagaimana cara kita damai gitu. Jadi loyalitas dari pihak Israel, Mr. Bremer itu tidak kepada Netanyahu sebagai individu, tapi sebagai bagaimana cara agar perundingan ini membuat Israel itu survive. Nah, kemudian pada saat yang sama pihak-pihak Palestina juga berpikir, kami juga takut dong nanti jangan sampai ini ceasefire leading to what? Jadi penggunaan kalimat, penggunaan kata kunci itu harus benar-benar sangat terukur. Dan saat ini bisa mengukur itu ada Donald Trump. Mumpung Israel sedang lemah, kemudian Amerika Serikat juga merasa dia harus menghasilkan output. Dan kemudian juga ada watchdog atau enggak sih dari PBB. PBB kan selama ini kelihatannya kok sepertinya mendiamkan. Terus perundingan di majelis umum, tapi ujungnya kan nggak ada. Hendaknya ada suatu revolusi yang benar-benar mengikat semuanya. Tapi siapa yang bisa menekan pihak-pihak yang bersengketa kalau Amerika Serikat sendiri adalah penyumbang terbesar di PBB itu sendiri dan dia pemilik hak veto. Jadi kalau ujung-ujungnya adalah pengambilan nantinya resolusi Dewan Keamanan PBB, itu nanti ujung-ujungnya tidak akan ada final conclusion, tidak akan ada ujung-ujung yang bisa mengikat semua. Jadi ini adalah suatu dilema dan saya sangat berharap ya PBB ini benar-benar mengirimkan seorang envoy yang benar-benar berkualitas sehingga bisa menekan semua. Tentunya sulit juga menekan seorang Donald Trump yang idiosinkratiknya itu luar biasa, yang sangat percaya diri dan juga dikejar setoran nih. Dia harus berhasil. Dengan Cina dia sedang bermasalah, dengan tarif juga sedang bermasalah, dengan impeachment juga ada potensi. Dalam kondisi seperti ini ya siapa sih yang bisa maju ke tengah? Ya, selain permasalahan diplomatik begitu ya Pak Reza, apakah ini juga mungkin ada kaitannya dengan kepentingan ataupun juga komunikasi politik dari Amerika, mungkin juga kaitannya dengan pemilu berikutnya, apakah ke sana? Ya tentunya Trump juga ingin menang di dalam negeri dong, walaupun nanti ada pemilu tengah, dia juga ingin agar partai dia itu bertahan. Tapi ada berkaitan dengan itu saya pikir begitu ya. Oke, baik. Kita akan ke segmen setelah ini pemirsa, tapi kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, setidaknya 15 orang tewas setelah serangan udara Zionis Israel terjatuh di wilayah Jabalia pada Minggu waktu setempat. Mengintensifkan bombardir di wilayah Jabalia pada Minggu dini hari menewaskan sedikitnya 15 orang dan 1 keluarga. Serangan ini terjadi setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga Palestina di kawasan tersebut dan sebagian besar distrik kota Gaza.
Serangan udara Israel menghantam area permukiman di Jabalia dengan satu serangan dilaporkan mengenai rumah milik keluarga Mohammed Sam. Sedikitnya 15 anggota keluarga pemirsa yang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut, sementara sejumlah besar orang terkubur di bawah reruntuhan. Sebelum bombardir besar-besaran dimulai, Israel telah mengeluarkan perintah evakuasi di kota Gaza Utara dan wilayah luas di kota Jabalia. Namun, warga Palestina menyatakan tidak ada tempat aman setelah mereka dipaksa mengungsi oleh tentara Israel. Ribuan warga Palestina pemirsa ini dievakuasi dari Gaza Utara di tengah intensifikasi serangan Israel. Ratusan keluarga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka di wilayah Gaza Utara dan Jabalia menuju kawasan Sheikh Radwan menyusul perintah evakuasi baru yang dikeluarkan Israel jelang operasi militer besar-besaran. Langkah ini terjadi di saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan penghentian perang dan upaya diplomasi baru untuk mencapai gencatan senjata mulai digalakkan. Petugas medis dan warga setempat melaporkan bahwa bombardir militer Israel meningkat drastis pada dini hari di Jabalia, yang kemudian menghancurkan beberapa rumah dan menewaskan sedikitnya 6 orang. Saya akan langsung ke Mas Hasibullah ya. Mas Hasibullah, Anda melihat informasi barusan ini kan cukup miris ya. Gencatan senjata sedang kita bicarakan, sedang menjadi harapan begitu ya, tetapi terus digempur. Apakah ini artinya bahwa gencatan senjata ini sebenarnya hanya angan-angan bagi warga Gaza? Ya, tentu segala kemungkinan dan segala keadaan masih bisa terjadi ke depan. Cuman sekali lagi kita juga harus membatasi cara analisa kita berdasarkan dengan fakta-fakta yang tadi. Nah, kalau kita baca secara lebih komprehensif, maka sebenarnya dari kepentingan pribadi orang-orang yang ada terkait dengan konflik ini ataupun kepentingan yang di luar, maka menurut saya memang arahnya sepertinya menuju kepada gencatan senjata. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, melihat dampaknya korban yang begitu luar biasa, orang meninggal karena kelaparan dalam tanda kutip karena tidak punya mungkin kita bisa pahami. Tapi orang meninggal karena kelaparan karena dipaksa, karena dihalangi. Bantuan-bantuan itu yang kejahatan luar biasa. Dan menurut saya kalau kita kembalikan kepada Netanyahu dan Trump, yang pertama sudah pasti ini adalah tanggung jawab hukumnya Netanyahu. Karena Netanyahu yang memberikan mandat untuk melakukan berbagai macam hal yang sekarang melanggar tata hukum internasional. Dan kita nggak perlu takut bicara begini karena ini bukan pendapat pribadi, tapi sudah menjadi pandangan hukum, pendapat hukum resmi yang disampaikan oleh ICC. Jadi oleh karena itu mau tidak mau Netanyahu harus bertanggung jawab. Dan saya melihat sangat mungkin itulah konteksnya kenapa akhirnya kemudian Trump dalam tanda kutip buru-buru agar ini segera tercapai gencatan senjata. Karena kalau ini lebih lama lagi, saya kemarin mengibaratkan seperti orang sedang membawa makanan. Nah, ini yang makanan yang dibawa Trump ini sudah hampir basi, bahkan mulai mau membau ya. Saking parahnya apa yang terjadi di Gaza. Dan kalau ini tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin Trump sendiri juga akan terdampak. Apalagi yang tadi disampaikan oleh Prof. Reza, bahwa di Amerika sendiri akan ada pemilu sela dan itu artinya Trump juga harus bertanggung jawab terhadap publiknya. Jangan lupa Trump adalah orang yang berjanji akan menjadi pahlawan dalam tanda kutip anti perang. Karena saat kampanye pada tahun 2024 yang lalu itu Netanyahu dan kemudian Joe Biden dengan Kamala Harris itu dijebak dalam keadaan politik di Timur Tengah untuk seakan-akan pro perang. Padahal sebenarnya yang pro perang adalah Netanyahu dari dulu. Cuman dia menjebak Joe Biden dan Kamala Harris sehingga dia terus kehilangan elektabilitasnya dan yang menang adalah Trump. Baik. Trump menang dengan kampanye bahwa dia akan menghentikan perang. Nah, oleh karena itu kalau dia sekarang bersikeras ingin menjanjikan perang, ingin menghentikan perang,
saya menduga dengan keras itu juga ada unsur kepentingan bagi dirinya sendiri sebagai politisi. Baik, saya ke Bang Hussein ya. Bang Hussein, Anda melihat apa yang harus dilakukan oleh komunitas internasional untuk setidaknya bisa memastikan apa yang nanti diupayakan gencatan senjata ini bisa berlangsung secara permanen, bahkan berujung pada kemerdekaan Palestina? Ya, pertama memang dari pengalaman selama ini tidak ada pergerakan serius ya terkait advokasi masyarakat internasional terhadap warga Gaza. Jangankan bicara masalah permanen, ini proyek rekonstruksi Gaza untuk kehancuran tahun 2014, bayangkan sudah lebih dari 10 tahun ya, itu belum selesai. Jadi ketika 2014 Gaza digempur, kemudian selesai dengan ceasefire, kemudian ada perkumpulan negara-negara Arab yang mengumpulkan donasi untuk merekonstruksi Gaza, itu sampai sekarang belum selesai. Artinya apa? Selama ini memang tidak ada keseriusan dengan negara Arab sendiri untuk memang mengadvokasi Gaza. Maka kali ini harus ada satu standar baku atau harus ada apa ya istilahnya pergerakan yang lebih nyata yang bisa juga dipantau oleh masyarakat juga, tidak hanya pemerintah harus diandalkan. Kita tidak tahu kira-kira gerakan macam apa itu. Ini yang perlu harus kita rumuskan sebetulnya. Sekali lagi yang paling penting adalah kolaborasi antara sikap pemerintah itu dengan masyarakat. Itu harus sekali, karena pemerintah ini kalau tidak dipantau, tidak didikte oleh masyarakat ini akan sibuk oleh masalah masing-masing. Itu tidak hanya terjadi di kita ya. Di Arab pun seperti itu, negara Arab seperti itu. Maka saya harap kali ini kita tidak benar-benar menyerahkan proses mediasi ini hanya pada pemerintah-pemerintah mediator, baik itu Qatar, Mesir, Amerika dan sebagainya, tapi juga yang lebih harus kita titik beratkan adalah kita sebagai masyarakat. Kita adakan misalnya satu gerakan massa grassroots civil society, kemudian kita ikat dengan grassroots lain di negara-negara Arab itu untuk memantau terus dan mendikte pergerakan pemerintah agar serius dalam komitmennya menjaga perdamaian antara dua kubu yang bertikai sehingga bisa menghasilkan perdamaian jangka panjang. Oke. Seperti itu. Pak Reza, apa yang bisa dilakukan Indonesia ya? Strategi apa yang kemudian bisa dilakukan setidaknya untuk kemudian mendukung langkah perdamaian ini, Pak? Karena memang tadi seperti yang disebutkan oleh Bang Hussein ya, ini tidak ada langkah nyata loh selama ini. Setuju Bang Hussein. Harus ada integrasi masyarakat internasional ya. Karena kita perhatikan masyarakat Amerika Serikat itu terbuka matanya begitu TV mereka itu menyiarkan betapa banyaknya serdadu Amerika Serikat mati di Vietnam. Jadi itu mereka akhirnya turun ke jalan, menjadikan demo yang berlarut-larut, akhirnya pemerintah nyerah juga. Jadi kekuatan saat ini, apalagi dengan era IT yang luar biasa, maka kemampuan untuk mengorganisir masyarakat internasional, masyarakat akademik internasional, masyarakat di kota-kota, kemudian diperjelas lewat khotbah-khotbah keagamaan, itu penting. Karena jangan sampai dunia ini terlunta-lunta dan berujung kepada perang yang berkelanjutan. Memang rumusnya itu ada 6 itu. Pertama, thought, words, action, habit, character, dan destiny. Kita thought and words itu sudah, negara-negara sudah mikir, kemudian berkata-kata kan. Tapi sudahkah itu menjadi statement-statement yang mengikat mereka gitu. Sehingga dalam semua nota-nota diplomatik selalu keluar kata kemerdekaan untuk Palestina, perdamaian di Timur Tengah, kemudian menghindari dunia dari potensi perang dunia ketiga. Dan kalau ini sudah menjadi karakter, semua negara berbicara yang sama, masyarakat dunia juga berbicara yang bersama. Kita lihat kan ratusan ribu orang ikut demo kan di kota-kota besar dunia, dan ini kan tidak diliput oleh media-media Barat. Kalau terjadi integrasi pemerintah, masyarakat umum, dan juga kalangan akademik, multiple helix ya, mungkin. Baik, tentu perdamaian di Palestina ini tidak hanya menjadi harapan warga Palestina saja dan warga Gaza saja begitu, tapi juga dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Terima kasih banyak atas informasi dan juga perspektifnya Pak Reza, kemudian juga Bang Hussein yang telah hadir, kemudian juga Mas Hasibullah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam pada malam hari ini. Saya selalu semuanya. Dan pemirsa, informasi berikutnya akan kami hadirkan, yakni kepolisian melakukan ekshumasi atau pembongkaran yang dimana ini adalah makam seorang mahasiswa Unila yang kemudian meninggal dunia usai mengikuti pendidikan dasar mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan Mahepel. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda.